Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita dalam hidup ini, kita periksa ulang jemaah sekalian. Periksa ulang bagaimana kita jangan menjadi orang yang terusir dari kaum-kaum orang-orang yang berdosa, terusir nanti dengan orang-orang beriman. Tidak bisa bersatu. Ya, dan itu bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jemaah sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan bacakan sebagian dari kitabnya Syekh Imam Ibnu Qayyim, ya. Ini bahagian Pak dari sebagian dari dosa. Ya, di dalam Musnad Marasil Hasan yang dikeluarkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ikhya, dalam Kitabul Fitan beliau sebutkan begini: la tazalu hazihil ummah, umat ini senantiasa dibawa rahmatnya Allah, Pak. Ini umat ini termasuk kita, rumah kita, masyarakat kita, negeri kita, tahta yadillah, dalam bimbingannya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Wa fi kanafaihi ma lam yumalil qurra'uha, selama para ahli Quran, para pembaca Quran, para orang-orang yang dekat dengan Quran itu tidak menjadi kaki tangannya penguasa. Jadi ketika para ahli Quran, dekat dengan Quran, pembaca Quran, dia menjadi qurra'uha umara'aha, dia menjadi alatnya penguasa untuk menggolkan niat busuknya. Disitulah satu dosa dan satu kemaksiatan. Nanti apa akibatnya? Pas persis yang kita alami hari ini. Kita akan didatangkan nanti apa? Ya, azab yang paling pedih berupa apa? Bil faqah wal faqr, berupa kefakiran, kemiskinan. Meskipun negeri kita kaya, tapi akan ada muncul apa? Bil faqah wal faqr, kefakiran, kemiskinan Pak di mana-mana. Rakyat susah. Padahal negerinya negeri makmur. Tapi ketika ahli Quran, ulamanya dekat dengan pemerintah, dan ketika dekat dengan pemerintah diam diperalat oleh pemerintah, maka dia menjadi kaki tangannya, dan sudah menjadi apa? Sudah menjadi kaki tangan penguasa. Jadi penguasa ini Pak, kalau tidak mempan menjadikan alat, polisi, tentara, keamanan, maka yang dijadikan alat nanti untuk menggolkan ulamanya, yang dijadikan alat, pembaca Qur'annya itu jadikan alat untuk berfatwa mengharamkan yang halal. Wa ma lam yuzaki sulahauha fujaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dosa ini sudah muncul, yakni orang soleh, ya, merekomendasikan orang-orang jahat. Orang-orang jahat dimandat oleh orang-orang soleh, lalu menjadi kaki tangan kita, dan itulah yang mengurusi kita, itulah yang menjadi pemimpin kita. Ya, siapa yang mandatir? Orang-orang soleh, orang-orang yang baik, tapi yang dimandat adalah orang-orang yang rusak. Ya. Karena kalau orang baik diutus, tidak ada mau pilih atas nama sebuah demokrasi. Demokrasi itu yang disenangi orang. Kalau apa disenangi orang adalah orang jahat, itulah orang jahat nanti akan muncul.
Dan itu menjadi pengayun kita, pemimpin kita. Wa ma lam yukhni khiyaraha asraruha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jahat nanti akan muncul Pak sebuah dosa, orang jahat terus menghina orang taat. Satu saat akan muncul orang jahat terus menerus akan menghina orang taat. Ini nanti suatu saat Pak, lebih mulia itu orang jahat dibanding orang taat, karena dominannya mereka. Coba saya lihat hari ini muncul di depan kita orang baik dimata-matai, orang terhormat dimata-matai, dicurigai. Ya, kenapa? Karena semakin dominannya orang-orang jahat itu. Di depan mata kita sudah muncul itu. Nah, faizahum fa'alu zalik. Kalau sudah terjadi tiga tadi yang disebutkan itu, rafa'allahu yadahu anhum. Allah lepas tangan Pak dari kita. Kata Allah, kau beribu sendiri, kau capek sendiri, kau berkelahi sendiri. Dan yakin Pak, apapun yang diurus di negeri ini, selama begini keadaannya Pak, yakin tidak ada habisnya kecuali penyesalan. Coba kita dulu mau mencari dana karena katanya sulit dana, lahirlah BPJS. Bangkrut juga kan, lebih 1 triliun bangkrut. Semua usaha-usaha negara yang sifatnya perusahaan negara, perusahaan mana yang untung? PLN rugi, Telkom rugi, air rugi, semua laporannya minus. Dan tidak sedikit Pak. Terakhir Covid, dana Covid diambil sama menteri. Menteri apa itu Pak? Nah, kita tunjuk yang bilang. Kita tunjuk. Coba tiga-tiganya ya. Saya lihat sudah datang vaksinnya. Ini akan arahnya, saya membaca, kita baca, ya pasti suatu saat kita dipaksa untuk divaksin. Dan mudah-mudahan vaksin ini adalah vaksin keadilan. Lainnya vaksinnya ustaz, lain tongnya pastinya jamaah biasa. Ya, kita lihat saja ada apa semua ini. Ini sepertinya diatur-atur, corona jangan dulu pulang, karena ini belum datang vaksinnya yang ampuh. Akan begitu nanti Pak. Nah, kalau sudah begitu, summa sallata alaihim jabariratahum fasamuhum su'al azab. Kalau sudah seperti itu, Allah sudah angkat tangannya, rahmat dicabut, keberkahan hilang, maka orang-orang zalim itu jadi penguasa. Hari ini sudah gitu Pak, orang-orang zalim yang ngurusi kita. Mau melapor kemana? Susah. Mau mengadu sama rekan-rekannya semua. Lalu apa yang terjadi? Muncullah ya fasamuhum su'al azab. Tunggu kau melapor, kamu akan disiksa, kamu akan diazab oleh mereka. Summa darabahumullahu. Tunggu pada puncaknya. Kamu melihat banyak uang tapi kau miskin. Kamu melihat banyak kemewahan tapi kau menderita. Persis hari ini Pak, 5% kekayaan republik kita, negeri kita yang kita cintai, itu 95%-nya dikuasai oleh orang 5% saja di negeri ini. Kaya mereka Pak, saking kayanya luar biasa. Tapi rakyat mendapatkan kebutuhan pokok susah. Di mana dan bagaimana memulai ini? Ini sebuah adalah munculnya kaum mujrimin subur, bagaikan suburnya tanaman di musim hujan. Kita mau kemana? Ya memang tidak ada cara lain Pak. Dakwah, sadarkan umat. Mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Jangan berhenti Pak, karena bukan hasilnya yang Allah mau lihat. Kalaupun kita meninggal dan belum berubah, yang penting ada usaha tak. Diri tak sungguh-sungguh, perlebar sedikit siapa orang berada dalam tanggungan kita, perhatikan.
Itu yang kajian subuh, kembali menata keluarga, kembali menata masyarakat kita. Yang sedapat yang kita bisa lakukan. Karena Allah tidak bebani hasil, yang Allah bebani itu usaha, Pak. Usaha saja. Ya, semoga insyaallah usaha tak pulang dari sini apa? Diri tak apa? Apa kita sudah niat besok lebih baik daripada hari ini? Sungguh-sungguh mencintai orang-orang soleh, jujur kita di hadapan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak jelas Pak kapan, tapi yang jelas tidak mesti kita sakit, tidak mesti kita tua, kapan saja. Semoga kematian di hadapan kita nikmati, kita istirahat dengan istirahat insyaallah yang nikmat. Barakallah. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah merahmati kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.